Singkat ya. Pak Gubernur yang baru sekarang, Bapak Iqbal, yang beliau sudah mencanangkan NTB mendunia ya, dan beliau juga adalah orang yang seorang mantan diplomat yang sudah mendunia tentunya ya. Maka tunjukkan sekarang ini ada aksi-aksi konkret untuk kemajuan pariwisata. Jangan omong-omong doang ya. Ya, benar-benar mendunia. Kita butuh aksi konkret. Nah, tidak hanya sebatas retorika semata. Ini kan terlihat juga kalau hanya sebatas retorika, ke depan ini beberapa tahun, 1, 2, 3 tahun tidak ada gebrakan, berarti omong-omong. Tapi kalau ada aksi konkret, ini kita tunggu Pak Iqbal untuk menduniakan NTB ini sesuai dengan cita-cita beliau, visi beliau, dan saya pikir itu cita-cita kita bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Abu Nuril di Abu Nuril Podcast, obrolan rakyat jelata. Di kesempatan kali ini saya mengundang sahabat saya untuk yang kedua kalinya, dan kita bahas-bahas atau bincang-bincang santai terkait dengan perkembangan dunia pariwisata di NTB khususnya, di Lombok secara khusus, di NTB secara umum. Baik, langsung saja saya perkenalkan Bro Samsul Bahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bro? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini, bahwa perkembangan dunia wisata kita di Indonesia dan di NTB secara khusus cukup berkembang ya. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Boleh sedikit tanggapannya tentang perkembangan dunia wisata kita ini, Bro? Baik. Untuk saat ini pariwisata kita alhamdulillah sudah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan ya. Setelah kita di Lombok ini di tahun 2018 dihantam oleh gempa, kemudian menyusul tahun 2020 itu COVID-19. Kemudian kita benar-benar kolaps ya. Beda dengan kondisi pariwisata di luar daerah, karena kita 2018 dihantam oleh musibah gempa ya. Tapi alhamdulillah saat ini setelah adanya kawasan ekonomi khusus, kemudian di situ dibangun sirkuit. Nah, di situ awal kebangkitan pariwisata di Pulau Lombok khususnya ya, NTB secara umum, di mana pada saat perhelatan World Superbike pertama tahun 2022 ya, itu awal mulai kebangkitan pariwisata Lombok. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah tahun 2024 kemarin sampai 2025 menunjukkan kebangkitan pariwisata yang sudah mulai normal. Oke, baik Bro. Oke pemirsa, sebelum saya lanjut, saya ingin perkenalkan sedikit Bro Samsul Bahri. Ini adalah seorang insan pariwisata yang cukup lama, dan beliau adalah mantan ketua umum, ketua DPC HPI Lombok Tengah ya. Oke Bro, kemudian ada beberapa isu yang saya mau tanyakan. Salah satunya adalah tentang isu-isu jasa transportasi dan sebagainya. Yang saya juga heran, kita ini kok gimana gitu ya. Karena misalnya orang Kute misalnya, atau orang Belarang tidak boleh dijemput di tempat lain, atau orang lain tidak boleh jemput di sana. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Fenomena apa seperti ini? Apakah memang ada aturan khusus seperti itu, atau hanya ego masing-masing pihak, oknum aja? Mungkin tolong dijelaskan itu juga, soalnya ini berkaitan dengan keresahan tamu wisata kita juga gitu.
Jadi bukan saudara-saudara kita yang di Silung Belanak atau Kute saja sesungguhnya. Fenomena seperti ini kan di KLU misalkan kalau kita mau jemput tamu di situ, kemudian di Lembar, di bandara itu semua terjadi. Nah, fenomena ini terjadi karena satu problem kita memang SDM. Nah, SDM kita yang belum memahami secara utuh atau literasi terhadap apa yang disebut dengan keadilan itu yang belum difahami secara utuh oleh saudara-saudara kita. Kemudian yang kedua memang tamu memang terlalu sepi ya, jadi sehingga diperebutkan itu. Kalau sudah tamu ramai, jadi mereka tidak perlu harus serobot sini serobot situ. Nah, persoalannya sekarang tamu juga masih belum banyak sebagaimana di Bali misalkan yang di situ pesawatnya nonstop 24 jam misalkan. Nah, itu orang mau jemput dari mana saja itu tidak masalah karena tamu atau wisatawan itu banyak begitu. Kemudian yang ketiga memang nanti setelah ada setelah saudara-saudara kita sudah dapat pengetahuan atau pelatihan, semacam pelatihan lah bagaimana untuk mendapatkan tamu itu secara mandiri, kemudian aturan nanti atau regulasi dari pemerintah daerah itu yang paling penting karena negara kita ini negara hukum tentu maka segala sesuatu harus ditertibkan, harus diatur supaya mereka tertib. Seperti itu. Itu yang saya maksud karena saya pernah juga keluar daerah dan saya tidak pernah menjumpai di bandara atau di tempat pariwisata sekalipun orang luar menjemput tamunya di sana dilarang. Itu jadi saya juga heran hal ini bisa terjadi. Tetapi oke lah, mungkin kembali ke SDM itu tadi. Tetapi maksud saya kalau kemarin Bro Samsul sampaikan bahwa kurangnya tamu yang datang. Terus apa kiat yang perlu kita lakukan untuk menggenjot wisatawan kita, untuk wisatawan untuk datang ke Lombok atau NTB secara umum? Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah ya. Pertama kalau masyarakat terkait dengan hospitality itu yang paling penting. Pelayanan ramah, murah senyum dan seterusnya. Kemudian lingkungan juga terkait dengan kebersihan sampah ini yang paling penting karena beberapa waktu yang lalu ada 2 kapal cruise bahkan sebelumnya itu pernah komplain karena isu sampah ini. Sampah yang di mana-mana sampah yang di mana-mana, jadi bahkan di spot wisata itu sampah berserakan. Nah, itu diakui keindahan alam kita, kemudian keunikan budaya kita, tetapi problem kita sekarang ini adalah kesadaran sampah ini. Karena sampah ini atau kesadaran itu kan untuk mewujudkan sabta pesona, ada aman, tertib, nyaman, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Jadi maksud dalam kata lain perlu adanya kesadaran kolektif kesadaran kolektif. Nah, tentu pemerintah juga harus intervensi terkait hal ini. Kalau memang ingin fokus pariwisata ini sebagai penggenjot PAD kita, maka pemerintah ini jangan setengah hati kalau ingin menjadikan pariwisata ini sebagai PAD atau income nomor 2 mungkin setelah pertanian. Baik Bro. Oke, itu tadi tentang isu lingkungan. Barangkali dalam hal itu kita perlu untuk sama-sama sadar bahwa apa yang menjadi isu kita bersama adalah sampah itu tadi. Oke, itu satu hal. Dan kemudian fenomena yang saya lihat sekarang juga di jalan ini banyaknya wisatawan yang menaiki sepeda motor tanpa helm, bahkan tanpa baju. Dan kita juga tidak tahu apakah mereka punya SIM dan sebagainya sebenarnya. Ini sebenarnya siapa yang salah? Dari sisi ini apakah pihak pemerintahnya yang tidak mau
peduli atau pihak kepolisian, polisi lalu lintas atau mungkin pihak penyedia jasa. Tolong mungkin bisa dijelaskan sedikit di mana ada apa sebenarnya ini? Kok bebas sekali? Bahkan kalau kita lihat fenomenanya di Bali bahkan banyak sekali wisatawan yang melawan kepada aparat gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Tapi fenomena wisatawan yang naik motor entah ada SIM-nya atau tidak itu terjadi di Lombok juga. Bagaimana itu, Bro? Jadi alhamdulillah kalau di Lombok belum sampai seperti di Bali, karena kalau Bali sudah diklaim sebagai kawasan wisata yang over tourism. Ya. Nah, sehingga kita kebablasan terkait over turis ya. Over tourism. Ya, jadi terkait wisatawan yang menggunakan sepeda motor kemudian mengeksplor daerah kita, sebenarnya kita di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas itu diatur. Ya. Nah, jadi kalau di kawasan-kawasan yang di situ secara accessibility-nya sudah memadai, kemudian di situ juga jasa transportasi sudah memadai, itu wisatawan tidak diperkenankan untuk menggunakan sepeda motor. Tetapi faktanya itu terjadi, Bro. Faktanya terjadi. Di Bali juga gitu. sangat ini kita lihat dengan jelas gitu ya. Kemudian sekarang di daerah kita. Nah, ini siapa yang salah sebenarnya dalam hal ini? Ya, dalam hal ini kita semua bersalah. Ya, jadi kalau nanti supaya tidak dianggap tendensi terlalu menyalahkan pemerintah begitu, ya masyarakat juga harus tumbuh kesadaran begitu. Jangan money oriented, tetapi kita juga harus safety, keamanan, menjaga image daerah kita supaya daerah atau negara kita ini tidak terkesan begitu orang dari luar sangat liberal kita, ya, sangat begitu bebas orang di negara kita. Coba kalau kita mau berlibur ke negara mereka, ke Eropa misalkan, kemudian seperti mereka, tidak mungkin. Ketat di sana. Oke, sedikit saya potong. Dalam hal itu kayaknya saya agak sedikit berbeda dengan Bro Samsul. Dalam hal kesadaran bersama itu tadi. Kenapa? Karena selagi-lagi harus ada aturan dan penegakan hukum di situ, Bro. Kenapa saya bilang kalau kita menuntut ke kesadaran individu itu susah sekali, berapa banyak orang dan lain kepala lain pula. Tapi bagaimana? Coba lihat seperti halnya Singapura yang begitu bersih. Coba bayangkan kita saja yang urak-urakan, yang suka buang sampah sembarangan, tidak akan mungkin kita berani hal yang sama di Singapura begitu. Intinya mungkin peraturannya pun sudah ada di sini, tapi law enforcement-nya itu loh maksud saya. Jadi lagi-lagi tetap pemerintah dan pihak terkait yang punya wewenang untuk penegakan hukum itu sendiri ya sebenarnya harus tegas dalam hal ini begitu menurut saya. Bagaimana itu, Bro? Saya sepakat dengan itu. Memang pemerintah yang harus lebih proaktif untuk aturan, terutama yang paling penting ya. Hanya saja memang di negara kita kalau mau meng-compare Singapura dengan negara kita memang tidak apple to apple begitu. Karena kalau di Singapura rakyatnya masih bergantung kepada pemerintah. Mereka dikasih subsidi, rakyatnya benar-benar dilayani. Kalau macam-macam buang sampah sembarangan di samping dapat denda juga nanti subsidinya diamputasi. Nah, kalau di negara kita ini kan rakyatnya cari duit sendiri-sendiri. Jadi pemerintah itu tinggal terima pajak saja, yang memeras keringat, yang banting tulang sendiri untuk menghidupkan, untuk bisa survive itu rakyat kita sendiri. Nah, sehingga beda memang. Kalau kita mau bandingkan dengan Singapura, bagaimana di Singapura itu sangat bersih. Saya kan pernah juga ke Singapura, melihat di situ begitu bersih, di tempat-tempat wisatanya juga sangat bersih dan aturannya di sana memang sangat ketat. Nah, di negara kita atau di daerah kita misalkan kalau mau menerapkan itu ya karena negara kita negara hukum ya, sekali lagi
Ya tentu cara untuk menertibkan masyarakat ini dengan hukum. Tetapi sebelum itu harus dipersiapkan dulu. Misalkan nih, kita mau buat aturan supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan. Ya harus disiapkan dulu dong. Tempat buang sampah yang memadai, kemudian nanti sampah tersebut benar-benar diangkut atau ada TPA-nya, ada tempat pengelolaan sampah, seperti itu. Jangan sampai kita melarang masyarakat, tetapi kita sendiri pemerintah belum siap dengan sarana dan prasarana untuk mengolah sampah itu sendiri. Kalau di Singapura atau di Arab Saudi misalkan, itu disiapkan di tempat-tempat yang umum itu ada mobil sampah, itu dibuang langsung diolah di situ, di dalam mobil tersebut. Nah kalau kita di sini, kan belum. Nah jadi kalau pemerintah mau ini harus siapkan dulu sarana dan prasarana, baru kita tertibkan dengan regulasi. Oke, baik bro. Oke, dalam hal itu mungkin dari segi SDM mungkin oke lah kita tidak apple to apple dengan Singapura, tapi maksud saya dalam konteks penegakan hukumnya itu tadi. Oke, itu satu hal. Kemudian kembali sedikit ke hal tadi tentang insan pariwisata yang saling senggol-senggol ini kan, bersaing dan saling senggol. Anda tidak boleh jemput tamu di sini, Anda tidak boleh jemput tamu di tempat kami. Kan itu menjadi aneh itu. Apakah benar dalam hal itu hal itu patut atau tidak? Itu sekali lagi dalam hal perdebatan, seperti pernah Bro Samsul sampaikan bahwa eloknya industri atau pariwisata itu sendiri akan berdampak kepada masyarakat sekitar gitu. Tapi masalahnya kalau sumber daya kita tidak siap bagaimana? Dan bukankah sumber daya kita yang harus diperbaiki terlebih dahulu untuk mengenjot sektor pariwisata itu supaya mereka yang datang ke sini mendapat pelayanan yang baik, kemudian hospitality sekali lagi yang sebenarnya disampaikan baik gitu. Itu yang saya maksud. Jadi apakah pemerintah tidak punya kiat khusus dalam hal ini? Menurut apa yang Bro Samsul lihat, bagaimana tidak punya kiat khusus untuk mengenjot sektor pariwisata dalam konteks perbaikan sumber daya manusia ini gitu loh? Sejauh ini saya memang belum melihat aksi konkret atau kebijakan pemerintah yang konkret terkait dengan pembenahan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Di sektor pariwisata ini yang sudah berkegiatan beda kalau yang anak-anak yang masih sekolah sekarang sudah menjamur SMK pariwisata, kemudian ada Poltekpar, ada STP Lombok, kemudian di Unram, di UIN itu sudah ada prodi pariwisata. Nah itu kalau itu untuk futuristiknya, untuk masa depannya. Nah kalau yang sekarang ini memang belum ada itu, sehingga kita terkendala dengan sumber daya manusia yang masih belum memiliki kesadaran sepenuhnya, atau sadar wisata itu belum. Kapan memang ini akan muncul atau tumbuh kesadaran ketika semua lapisan masyarakat itu sudah terdampak secara ekonomi dengan keberadaan wisata ini. Nah, kalau sekarang kenapa masih di sini saya punya wilayah, ego wilayahnya itu sangat kental sekali ya. Nggak boleh jemput tamu, karena memang wisatawan masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak, kalau sudah banjir wisatawan, mereka tidak akan ada lagi saya punya wilayah ini, saya punya wilayah itu, tidak. Nanti ke depan akan tumbuh kesadaran, kemudian yang namanya rezeki kan juga sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa begitu. Itu satu hal. Kemudian kita ke isu lain, ada isu penanaman modal asing ya. Sekarang kan banyak sekali wisatawan itu yang datang kemudian berinvestasi. Tapi lagi-lagi dalam hal legalitas mereka dipertanyakan ini. Penanaman modal asing tanpa izin gitu. Dan ada juga wisatawan asing yang bekerja tanpa visa kerja. Apakah ini pemerintah daerah ini, NTB khususnya, tidak tahu hal ini, atau terkesan dibiarkan, atau ada kali kong dalam tanda kutip dalam hal itu?
ini saya tidak tahu harus tanya ke siapa. Mungkin Bro Samsul ada bocoran dalam hal itu. Harusnya sebenarnya pemerintah yang jelaskan gitu. Ya. Boleh sedikit tanggapannya? Ya, spekulasi-spekulasi tadi itu boleh saja kita lempar ke publik ya. Iya. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, seperti kebetulan saya pernah mengadvokasi Gili Trawangan, di mana di situ banyak juga para investor saya lihat ya. Yeah. Karena saya belum ditunjukkan itu apakah mereka punya izin PMA, penanaman modal asing ataukah tidak. Yeah. Itu kita belum tahu. Yeah. Pemerintah juga belum pernah mempublikasi itu. Ada berapa wisatawan investor asing yang berinvestasi di Pulau Gili Trawangan, seharusnya itu kan didata itu, lalu dipublikasi sehingga kita juga masyarakat bisa mengawasi. Loh, datanya sekian, tetapi kok di lapangan sekian. Di lapangan kok kayak menjamur begitu, sehingga kontrol itu sangat bisa kita berkolaborasi pemerintah ketika dia sudah menyampaikan data, lalu kita juga yang di lapangan melihat secara realnya. Terkait juga dengan pekerja-pekerja asing ya, itu kita lihat di Gili Trawangan bahkan instruktur diving itu dilakoni oleh orang-orang asing. Apakah SDM kita di Indonesia atau wabil khusus di Lombok ini kurang terkait itu? Saya pikir tidak. Hanya saja ini dicaplok kita punya lahan oleh orang-orang asing ini. Nah ini dari Disnaker provinsi ini kita tidak tahu berapa data pekerja asing yang bekerja di Pulau Gili Trawangan, itu kita tidak punya datanya sama sekali. Dalam hal itu Bro, apakah lagi-lagi dalam hal itu kan pemerintah kan harus turun tangan sekali lagi. Oke, sedikit mungkin saya sampaikan kepada publik, mudah-mudahan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang baru ini kita punya harapan baru kepada Bapak untuk hal-hal yang menjadi isu di sektor pariwisata, tolonglah diperhatikan. Karena diakui atau tidak, kita punya kawasan khusus, ekonomi khusus Mandalika itu satu hal. Kemudian kita katanya PAD kita itu bersumber dari sektor pariwisata nomor 3 ya Bro ya. Setelah pertanian dan tambang. Dan tolong apa yang menjadi isu-isu masyarakat yang merugikan kita semua untuk diperhatikan, itu saja Bro. Oke, yang berikutnya Bro, bagaimana dengan sekali lagi, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah sebenarnya dalam isu-isu itu tadi, seperti halnya penanaman modal asing yang tidak berizin, kemudian wisatawan yang pakai motor tidak punya ISIM dan sebagainya. Itu saya rasa tidak mungkin pemerintah tidak tahu itu. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya begitu? Ya seharusnya pemerintah itu segala sesuatu itu kan harus dipublikasi. Ya. Kita ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah itu harus mempublikasi di di wilayah kawasan ekonomi khusus, misalkan ada berapa pekerja asing, ada berapa investor asing yang berinvestasi di situ, itu harus dipublikasi di Gili Trawangan dan sebagainya. Banyak kita, apalagi di kawasan ekonomi khusus itu kan luas, 1.300 hektar itu, ya, yang seharusnya pemerintah benar-benar secara transparan. Ya, harus transparan, memang segala sesuatu harus transparan dalam hal ini supaya tidak muncul spekulasi-spekulasi. Lebih-lebih sekarang kita lihat di situ gunung-gunung dipangkas, ini sudah tidak memperhatikan isu lingkungan. Itu sudah tidak diperhatikan saya lihat. Jadi kenapa Kute kemudian terjadi banjir, ya karena isu lingkungan itu tidak diperhatikan demi atau atas nama investasi. Jadi boleh silakan berinvestasi, tetapi pemerintah juga
harus transparan dalam hal ini. Jangan sembunyi-sembunyi berapa investor, berapa pekerja asing itu harus dipublikasi oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau terkait pekerja asing di Snaker yang harus ini apakah kita yang harus datang ke sana untuk bertanya, kan tidak mungkin. Ya, seharusnya mereka buat link di medsos misalkan atau web khusus sehingga kita bisa mengakses berapa pekerja asing, berapa penanam modal asing yang berinvestasi di daerah kita, seperti itu. Dan regulasinya sudah jelas, saya pikir. Oke. Sebenarnya kita juga capek bro ini dengan pemerintah ini. Lagi-lagi kita harus demo, kita harus bawa LSM dan sebagainya untuk baru bergerak gitu loh. Masa begini ini? Itu loh maksud saya. Jadi pemerintah ini, pejabat-pejabat ini yang kira-kira malas kerja dan makan gaji buta, berhentilah kalian kerja gitu. Mending cari kerja lain aja. Coba cari kita regenerasi aja gitu. Ini banyak sekali isu-isu yang tidak beres terkait dengan kinerja pemerintah ya, terutama sebagai pemegang otoritas gitu loh maksud saya bro. Oke, itu satu hal. Kemudian saya mau tanya sedikit kembali kita ke kawasan ekonomi khusus tadi itu. Sejauh ini berapa besar dampak ke kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk warga NTB sejauh ini? Sejauh beberapa sekian event yang sudah dikerjakan gitu loh. Lagi-lagi kita tidak mengantongi data. Data kan harus dari pemerintah. Kalau secara apa yang kita rasakan, untuk saat ini keterdampakan secara ekonomi masih menyentuh lapisan menengah ke atas. Karena yang terdampak secara langsung itu penyedia jasa transport, penginapan, hotel, kemudian restoran. Adapun pelaku-pelaku UMKM, meskipun kita kerap melihat ada pelaku UMKM yang dihadirkan di situ, sejauh ini kita belum memiliki mengantongi data. Seharusnya pemerintah ini mengantongi data setiap perhelatan itu berapa. Ini yang disampaikan hanya data globalnya, data umumnya. Sekian miliar dari tiket, tetapi secara yang langsung menyentuh masyarakat secara kecil. Detail seharusnya yang menyentuh lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini. Sekian. Sehingga kita bisa dengan keberadaan sirkuit atau kawasan ekonomi khusus ini, masyarakat menengah ke bawah ini terdampaknya cukup signifikan. Berani kita klaim, tetapi saat ini kita tidak berani mengklaim apakah keterdampakannya berarti atau tidak berarti, karena kita tidak memiliki data yang jelas dari pemerintah. Kan kita harus berbasis data supaya kita tidak dianggap omon-omon nanti. Berarti kalau berdasarkan apa yang kita rasakan, ya boleh saja ya berasumsi apa yang kita rasakan dampak dari kawasan ekonomi khusus Mandalika belum maksimal ya. Belum. Kalau yang kita rasakan saat ini dari kalangan menengah ke bawah belum. Jadi masih seperti dulu yang kita rasakan. Jadi tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dalam hal itu. Oke bro, kemudian kembali ke isu transportasi sedikit. Saya itu terjun ke dunia perwisata juga cukup lama. Dan saya sudah vakum sejak mungkin ada 8-9 tahun yang lalu. Kenapa harga-harga jasa gini nggak bisa naik gitu maksud saya? Contohnya jasa transportasi. Sejak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, contohnya sekarang ya, sewa mobil aja yang lepas kunci. 200.000 atau 250 dari dulu sampai sekarang. Atau misalnya one day tour misalnya, katakan full day tour 500.000 atau 450 dari dulu sampai sekarang dengan model atau dengan tipe transport seperti sama saja dengan 10 tahun kemudian ini. Sementara BBM terus naik, inflasi naik, harga sembako naik. Ini apa yang terjadi sebenarnya lagi-lagi? Ini juga saya risau
Persaingan yang tidak sehat itu kuncinya. Jawaban sederhananya ya. Persaingan yang tidak sehat, jadi orang menjual paket tur sekarang itu dengan begitu mudahnya. Orang yang tidak punya izin saja bisa menjual paket tur. Ya artinya ini memang harus ditertibkan. Karena persaingan yang tidak sehat itu disebabkan karena tidak adanya sebuah aturan. Ada yang mengatakan, tidak bisa diatur yang seperti ini. Negara kita ini negara hukum loh. Untuk menertibkan sesuatu itu kan harus menggunakan instrumen hukum. Jadi orang menjual paket tur, paket dengan transport itu hari ini orang yang notabene bukan pelaku wisata atau tidak punya basic background pariwisata juga bisa melakukan kegiatan itu. Nah, lalu kemudian dengan menjual paket seenaknya, tidak punya izin, tidak bayar pajak otomatis, tidak bayar pajak karena tidak punya izin. Nah, ayo saya tantang itu siapa yang merasa ini. Kita tantang untuk perlihatkan izinnya kalau memang benar ada. Nah, lalu pelaku industri kan mereka juga punya asosiasi. Ini industri travel agent ini punya seharusnya mengusulkan untuk dibuatkan semacam regulasi, aturan supaya orang yang mau buka usaha travel agent itu punya usaha dan bernaung di dalam organisasi sebagaimana HPI seperti itu. Nah, kalau hari ini kan orang bebas. Dan sah itu. Kenapa? Selama tidak ada aturan yang mengaturnya, sah itu. Mereka mau bikin web, mau bikin mau jual paket tur, sah karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Sehingga itu yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Yang ini merasa ini harga terlalu murah, kemudian mencoba untuk menaikkan harga. Di sini yang pemain-pemain baru kemudian bertahan dengan harga itu demi untuk mendapatkan customer. Itu yang terjadi saya lihat. Itu apakah benar tidak ada aturannya atau penegakan hukumnya yang lemah? Itu satu pertanyaan dari saya sebenarnya. Kemudian kalau demikian konteksnya, kalau kita hanya bersaing dari segi harga, kita ini rugi sendiri sebenarnya. Harusnya kita ini bukan bersaing dari segi harga menurut saya, tapi bersaing dari segi kualitas pelayanan. Karena kalau konsumen itu di mana-mana kita juga sebagai konsumen akan begitu. Selalu kita akan cari harga termurah. Terlepas bukan cari pelayanan yang terbaik. Gitu. Ada memang sebagian wisatawan yang dia yang penting jalan aja, tidak perlu untuk pelayanan yang terbaik. Tapi ada memang sebagian wisatawan yang membutuhkan kualitas yang baik gitu. Tetapi sebenarnya lagi-lagi itu kembali kepada kesadaran kita secara kolektif bersama bahwa untuk menjaga eksistensi dunia pariwisata ini, ekonomi dari sisi pariwisata ini sebenarnya harus ada kesadaran bersama. Supaya jangan sampai kita semua ini demi dapat pelanggan atau customer kita banting harga, kan kasihan orang-orang lama ini dan kasihan juga masa depan dunia pariwisata itu loh maksud saya, bro. Mungkin barangkali ada kiat-kiat khusus yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder yang lain untuk menjaga itu. Mungkin kalau menurut bro itu apa yang sebenarnya harus kita lakukan dalam hal ini? Yang harus dilakukan itu pertama pemerintah harus segera membuat aturan. Ada payung hukum yang memayungi, melindungi para pelaku industri pariwisata, terutama travel agent ini. Bila perlu nanti di situ kalau bisa diatur harganya diatur. Coba kita lihat NTT itu gubernurnya sampai mendeklarasikan saya hanya butuh wisatawan yang banyak duit. Nah, sekarang daerah kita ini segmentasi marketnya, segmen pasarnya apakah mass tourism ataukah quality tourism. Kalau kita lihat seperti statement gubernur NTT itu lari kepada segmen quality tourism. Jadi orang-orang yang benar
berani dengan harga. Iya. You kalau berani harga kami sekian. Nah, kalau kita di Lombok, apakah bisa kita seperti NTT? Kita bisa bermain di dua segmen ini. Iya. Di segmen quality tourism dan di segmen mass tourism. Iya. Kalau mass tourism ini kan sebanyak-banyaknya orang dengan harga yang ini, tapi murah. dengan pelayanan yang tentu tidak tidak sesuai layak. dengan Ya. ada harga, ada kualitas seperti itu. Ya. Nah, jadi di situ pemerintah harus apa namanya? Harus berani seperti harus berani seperti Gubernur NTT yang dulu kan pernah viral itu. Oke. Baik bro, itu satu sisi memang dari hal itu lagi-lagi kita tidak tahu. Sekali lagi kalau pemerintah ini tidak ambil berat itu tentu saja susah. Karena mereka yang memegang otoritas dalam hal membuat regulasi, penegakan hukum dan sebagainya. Kemudian isu yang terakhir ini adalah tentang banyaknya wisatawan asing yang sudah memonopoli tanah di Lombok atau NTB itu. Sebenarnya bagaimana itu, bro? Undang-undang agraria itu kan jelas itu tidak diperkenankan orang asing untuk ini. Tetapi modusnya mereka menikah dengan pribumi, lalu nanti ketika mereka membeli tanah atas nama istrinya misalnya atau suaminya, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, kemudian atau kalau tidak demikian punya anak angkat, lalu nanti anak angkatnya ini diatasnamakan untuk tanah tersebut gitu. Jadi kalau mereka nggak boleh. Nah, seharusnya itu modus-modus seperti itu diantisipasi oleh pemerintah. Kan orang asing boleh. Mereka ada namanya HGU, ada namanya HGB. Boleh mereka. Izinnya sudah jelas begitu. Tapi jangan sampai mereka membeli tanah kemudian seperti tadi modusnya. Jadi tetap mereka harus menggunakan. Kenapa kalau dia membeli seperti itu? Kita akan mengalami kerugian karena kalau di HGU, HGB itu kan jelas berapa dia harus bayar pajak, berapa dia harus bayar sewa ke negara, itu kan jelas. Tetapi kalau modusnya seperti tadi, nggak bisa pemerintah seperti itu. Oke bro, oke ya, sebenarnya dari sisi itu sebenarnya berarti tidak ada yang dilanggar oleh pihak asingnya ya kan? Akhirnya karena modusnya seperti itu, jadi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada yang dilanggar. Seharusnya pemerintah harus gercep itu, harus peka melihat, oh ini ada orang asing kok atas, tapi kan ini permainan semua itu. Harusnya di BPN itu tidak lolos. Akhirnya kita menganggap tapi bagaimana tidak diloloskan? Bagaimana mau tidak diloloskan? Orang bukan nama dia kok gitu loh. Itu masalahnya. Ya juga ada permainan lah. Ya ini kita berani klaim ada permainan ya karena begitu bebasnya mereka. Dan satu lagi dengan terkait dengan isu tanah tadi itu kan, tanah yang maksud saya yang potensi pariwisatanya tinggi dan sebagainya, kok banyak sekali isu-isu tanah yang double sertifikat dan sebagainya dijual berkali-kali, itu sebenarnya bagaimana ini? Bro Samsul tahu tentang hal itu? Ini kembali kepada tadi oknum ya? Oknum di BPN. Masa iya dia tidak tahu ini sertifikat diajukan oleh siapa, kemudian diterbitkan atas nama siapa, besok siapa lagi yang mengajukan, pasti tahu itu. Kalau tidak tahu berarti bodoh mereka, orang-orang BPN ini. Pasti tahu mereka. Makanya kita akhirnya berasumsi, berspekulasi, mereka ada bermain ini demi mendapatkan cuan. Itu lagi-lagi di situ. Ayo kita secara terbuka kita tantang ini BPN. Kok bisa terbit sertifikat atau 2 sertifikat? Tapi ada yang mengatakan ini sertifikat asli, ini palsu. Itu yang saya bingung. Nah, itu dia. Tapi yang sekarang saya tidak tahu ya. Karena sekarang kan sertifikat yang terbaru sekarang sudah pakai sistem. Jadi sudah tidak seperti dahulu. Kalau dulu masih manual, mungkin orang bisa bikin atau menerbitkan 2 sertifikat. Kalau hari ini mungkin mau pengajuan lagi, ini sudah ada atas nama dan sudah terdata dalam
database. Mungkin kalau yang sekarang ini agak susah mereka ini bermain. Cuman modusnya kembali lagi seperti yang tadi itu. Jadi untuk memuluskan investasi mereka, tetapi dengan tidak mengeluarkan duit terlalu banyak, ya atas nama istri atau suami yang notabene penduduk warga negara Indonesia atau anak angkat, seperti itu. Baik Bro Samsul lah. Itu tadi beberapa isu yang kita sudah bahas, dan sekali lagi mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini pemegang otoritas atau wewenang untuk peka terhadap hal-hal seperti itu. Sampai kapan negara kita ini terkesan seperti negara amatiran gitu. Beraturan terus dibuat tapi tidak ada ditegak. Oke, terima kasih Bro Samsul, tapi sebelum kita berpisah boleh kata penutupnya, pesan mungkin kepada stakeholder dan juga pemerintah yang berwenang terkait hal itu. Silakan. Baik. Kepada pemerintah Pak Gubernur yang baru sekarang, Bapak Iqbal, yang beliau sudah mencanangkan NTB mendunia dan beliau juga adalah orang yang seorang mantan diplomat yang sudah mendunia tentunya maka tunjukkan sekarang ini ada aksi-aksi konkret untuk kemajuan pariwisata. Jangan omong-omong doang ya. Ya, benar-benar mendunia. Kita butuh aksi konkret. Nah, tidak hanya sebatas retorika semata. Ini kan terlihat juga kalau hanya sebatas retorika, ke depan ini beberapa tahun, 1, 2, 3 tahun tidak ada gebrakan, berarti omon-omon. Tapi kalau ada aksi konkret, ini kita tunggu Pak Iqbal untuk menduniakan NTB ini sesuai dengan cita-cita beliau, visi beliau, dan saya pikir itu cita-cita kita bersama. Baik rekan-rekan, terima kasih. Itu sebuah perbincangan singkat saya tentang dunia pariwisata di Lombok dan NTB secara umum. Mudah-mudahan apa yang menjadi unek-unek kita di podcast ini didengar oleh pihak terkait, terutama pihak pemerintah dan semua stakeholder yang terkait dengan dunia pariwisata. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.